Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Sohi. Bagaimana kabar Bu Lina hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sohi. Bagaimana kabar Bu Sohi? Alhamdulillah baik juga Bu. Apakah Bu Lina ada waktu? Saya ingin sekali berbincang-bincang dengan Bu Lina. Tentu saja Bu Sohi. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ada masalah dengan tugas saya sebagai seorang guru. Bagaimana sih caranya menghadapi siswa yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya, Bu? Oh, jadi Bu Sohi ini ingin melakukan coaching begitu ya? Dengan tujuan Bu Sohi ingin mengetahui bagaimana sih caranya menghadapi siswa yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas Ibu. Iya, Bu. Oke, berarti sore ini kita akan melakukan coaching dengan tujuan agar Bu Sohi mengetahui bagaimana caranya menghadapi siswa yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan di kelas. Betul seperti itu ya Bu Sohi? Betul, Bu Lina. Nah, kita ini kan mempunyai waktu yang sangat singkat nih untuk melakukan coaching. Dari waktu yang singkat ini, kira-kira harapan Bu Sohi setelah nanti kita melakukan coaching selesai apa ya? Harapan saya itu ingin menjadi seorang guru yang mampu menghadapi siswa yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran, sehingga siswa saya dapat memahami materi yang telah saya sampaikan. Oh, begitu ya Bu. Ibu ingin dapat mengatasi masalah siswa yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan. Gitu ya Bu? Betul, Bu. Sekarang bisakah Bu Sohi menceritakan suasana pembelajaran di kelas Ibu sekarang ini seperti apa ya? Begini Bu, nah, ketika saya memberikan pembelajaran di kelas, itu Ya. ada beberapa siswa yang kurang fokus. Mereka kurang memahami materi yang saya berikan. Mereka juga terlihat diam dan menundukkan kepala. Terlihat tidak bersemangat. Begitulah kondisi siswa di kelas saya, Bu. Hampir setiap hari ini terjadi di kelas saya, Bu Lina. Oke, jadi ada beberapa siswa yang kurang fokus mengikuti pembelajaran yang Ibu Sohi lakukan. Begitu ya Bu? Kira-kira apa ya yang menyebabkan mereka itu kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran Bu Sohi? Begini Bu, kemarin itu saya tanya kepada mereka, kenapa sih kalian kok kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan? Dan mereka menjawab, sakit kepala Bu, karena belum sarapan di rumah. Seperti itu Bu jawaban mereka. Oh, begitu ya. Jadi alasan mereka tidak fokus itu karena mereka itu belum sarapan. Begitu ya Ibu ya. Terus kondisi ideal seperti apa sih yang Ibu Sohi inginkan terjadi di kelas Ibu? Ya, tentunya saya itu ingin suasana di kelas saya itu kondusif, Bu Lina. Semua siswa bisa fokus mendengarkan apa yang saya sampaikan. Dan saya juga ingin melihat mereka itu lebih bersemangat dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran sampai selesai. Kira-kira nih Bu Sohi ya, jika suatu hari nih Ibu Sohi menghadapi siswa yang kurang fokus seperti yang kasusnya tadi dalam mengikuti pembelajaran Bu Sohi, apa ya yang kira-kira Ibu Sohi lakukan? Ya, mungkin saya akan mengingatkan atau memberikan nasihat kepada siswa saya bahwa
sarapan itu penting dilakukan di rumah agar mereka itu tetap fokus, semangat, dan aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas, yang nantinya akan mempengaruhi tingkat ketercapaian atau keberhasilan tujuan pembelajaran itu sendiri, Bu. Oke, berarti Ibu itu akan memberikan nasihat kepada siswa agar mereka itu sarapan. Sangat penting sekali ya sarapan itu dilakukan sebelum anak-anak itu berangkat ke sekolah, begitu ya Ibu ya. Sekarang nih, menurut Bu Sohi, apakah dengan meluangkan waktu beberapa saat sebelum pembelajaran dimulai dengan memberikan nasihat itu, Bu Sohi yakin nih kalau rencana Bu Sohi tadi bisa berhasil? Saya yakin kurang sih, Bu. Ibu merasa kurang yakin? Iya, Oke. kurang. Jika Bu Sohi merasa kurang yakin, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Sohi agar mereka itu sadar untuk selalu sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran KSE, Bu, terintegrasi dengan pembelajaran. Karena ini berhubungan dengan kondisi anak yang kurang fokus saat mengikuti pembelajaran, yang juga bisa membangun motivasi intrinsik agar siswa menyadari pentingnya sarapan. Oke, luar biasa sekali Bu Sohi ini. Dengan menerapkan pembelajaran KSI di kelas bisa menumbuhkan motivasi intrinsik begitu ya Ibu ya. Apakah Bu Sohi bisa masih mempunyai gagasan atau ide yang lain selain memberikan nasihat dan melakukan pembelajaran KSE yang terintegrasi dengan pembelajaran, agar harapan Bu Sohi tadi itu bisa segera tercapai? Mungkin saya juga akan menginformasikan kepada orang tua mereka agar mereka menyuruh anaknya sarapan di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Dan juga berbagi informasi tentang manfaat sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Karena hal ini akan menumbuhkan kesadaran bagi wali murid agar mereka selalu menyiapkan sarapan buat putra-putrinya sebelum berangkat ke sekolah. Begitu, Bu. Oke, jadi Ibu akan memberitahu kepada orang tua agar anaknya itu sarapan dulu ya Bu ya, dan berbagi informasi tentang manfaat sarapan bagi putra-putrinya sebelum mereka berangkat ke sekolah ya Bu ya. Dari gagasan yang sudah diungkapkan oleh Bu Sohi tadi, menurut Ibu Sohi, apa yang harus Ibu siapkan agar rencana tersebut bisa berhasil? Ya, saya akan meluangkan waktu beberapa menit untuk bertanya kepada siswa saya sebelum pembelajaran dimulai. Apakah mereka sudah sarapan apa belum? Begitu, Bu. Kemudian saya juga akan menyiapkan pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran KSE. Dan saya juga akan membentuk WA group khusus wali murid untuk memudahkan saya berkomunikasi dengan mereka. Juga memberikan informasi terkait kondisi siswa tersebut di kelas. Iya. Bagus sekali persiapan yang Ibu Sohi lakukan agar rencana Bu Sohi dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Kira-kira apa nih kriteria Ibu Sohi yang menunjukkan bahwa rencana yang Bu Sohi susun tadi itu sudah berhasil Bu Sohi lakukan? Jika siswa saya sudah dapat fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas, siswa saya juga terlihat bersemangat dan antusias mendengarkan materi yang saya berikan. Serta mereka aktif melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Oke, jadi kriteria keberhasilan Bu Sohi ini jika murid Ibu bisa fokus mengikuti pembelajaran, kemudian terlihat bersemangat,
antusias serta aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran ya Bu Sohi ya, yang sudah Ibu Sohi rencanakan sebelumnya, begitu ya? Ya. Oke, baik. Dari beberapa kriteria yang sudah Bu Sohi pikirkan tadi, apakah ada Bu Sohi masih mempunyai kriteria yang lain yang lebih bisa mengukur tingkat keberhasilan Bu Sohi? Ada Bu, yaitu tercapainya tujuan pembelajaran. Oke, bagus sekali Bu. Tujuan pembelajarannya dapat tercapai, begitu nggih? Nggih. Terus nih Bu Sohi, kan sudah membuat beberapa rencana tuh, beberapa gagasan. Bagaimana ya caranya menghadapi siswa yang kurang fokus, terus apa saja komitmen Bu Sohi terhadap rencana yang sudah Bu Sohi buat? Saya akan melakukannya secara kontinu dan konsisten sampai terjadi perubahan terhadap diri siswa saya, Bu. Oke, sampai terjadi perubahan ya terhadap perilaku anak-anak ya. Luar biasa sekali Bu Sohi. Sekarang kapan ya kira-kira Bu Sohi itu akan melakukan rencana tersebut Ibu? Ya, saya akan melakukan rencana tersebut setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Saya akan selalu mengingatkan siswa saya untuk sarapan di rumah. Juga ketika ada waktu senggang, saya akan terus mengingatkan mereka tentang pentingnya sarapan di rumah. Oke. Jadi Ibu Sohi ini kira-kira ya untuk melakukan agar rencana Ibu tercapai itu kira-kira Bu Sohi bisa kolaborasi dengan siapa saja ya? Yang bisa diajak kolaborasi itu Ibu untuk mewujudkan rencananya Ibu tadi. Nah, saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan juga wali murid dari siswa tersebut. Karena dengan berkolaborasi, saya yakin harapan saya dapat segera terwujud. Oke, kita sudah sampai di sesi penutupan ini Bu Sohi. Kira-kira apa yang bisa Ibu Sohi simpulkan? Ya, untuk kedepannya agar siswa saya lebih fokus dalam menghadapi atau memahami pelajaran yang saya berikan, saya akan terus-menerus mengingatkan pentingnya sarapan baik sebelum pembelajaran maupun di waktu senggang atau istirahat. Kemudian menerapkan pembelajaran KSE di kelas dan menjalin komunikasi yang baik dengan kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua melalui WA Group sebagai sarana berbagi informasi tentang kondisi siswa di kelas saya. Nah, bagaimana perasaan Ibu Sohi setelah melakukan perbincangan ini? Alhamdulillah saya merasa sangat lega Bu Lina, akhirnya saya bisa menemukan solusi dari masalah saya. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Sohi bicarakan? Saya rasa sudah cukup Bu, dan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Oke, semoga rencana Ibu dapat terwujud ya. Amin, kalau begitu saya pamit dulu Bu. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sohi. Assalamualaikum Bu Sohi. Waalaikumsalam Bu Lina. Bagaimana kabar Bu Sohi hari ini? Baik Bu Lina. Kabarnya Bu Lina sendiri bagaimana? Baik. Apakah Bu Sohi hari ini mempunyai waktu yang luang? Saya itu pingin sekali berbincang-bincang dengan Ibu tentang masalah saya di sekolah. Tentu saja Bu Lina. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya itu ada masalah dengan peran saya sebagai seorang guru nih.
di kelas. Bagaimana sih caranya menghadapi siswa yang memiliki masalah dengan tingkah lakunya itu, Bu? Oh, begitu. Iya, Jadi, Ibu ingin mengetahui bagaimana caranya mengatasi siswa yang memiliki masalah dengan perilakunya. Begitu ya, Bu? iya Ibu. Jadi, Bu Lina ingin saya melakukan coaching dengan tujuan agar Bu Lina mengetahui caranya menghadapi siswa yang memiliki masalah dengan perilakunya. Gitu ya, Bu Lina? Iya Bu Sofi, Bu Sofi betul sekali. Nah, kira-kira nih, apa harapan Bu Lina setelah kita selesai melakukan coaching sore ini? Harapan saya ya Bu ya, saya itu ingin menjadi seorang guru yang mampu mengatasi masalah perilaku siswa saya. Kemudian saya juga harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa-siswa saya tersebut agar tercipta suasana yang nyaman, yang aman untuk belajar. Begitu Ibu Sofi. Oh, begitu. Jadi Ibu Lina ingin dapat mengatasi masalah perilaku siswa di sekolah ya. Iya betul Bu Sofi. Sekarang, bisakah Bu Lina menceritakan suasana di sekolah Ibu Lina sekarang? Menceritakan ya Bu ya, begini Bu, saya itu kan guru kelas 5. Saya memiliki beberapa siswa yang suka jahil, suka mengganggu temannya, terkadang sampai menimbulkan pertengkaran Ibu, bahkan sampai perkelahian loh Bu. Saya itu sampai bingung, kewalahan juga dengan perilaku mereka. Ini terjadi hampir setiap hari loh Bu. Nah, saya itu bingung, bagaimana sih caranya agar mereka itu tidak melakukan hal tersebut, Bu? Tidak diulangi gitu loh, Ibu. Oke, jadi ada beberapa siswa yang suka jahil begitu ya Bu maksudnya? Iya, suka jahil, Ibu. Ya, kira-kira apa yang menyebabkan mereka itu suka jahil ya Bu Lina? Yang menyebabkan mereka suka jahil ya, Bu ya. Kemarin itu saya sempat bertanya kepada mereka, Ibu, kenapa sih kalian itu kok suka jahil sekali kepada teman-teman kalian, suka mengganggu, bahkan sampai teman kalian menangis. Jawaban mereka itu cuma iseng, Ibu. Cuma iseng saja. Kemudian mungkin mereka itu ingin diperhatikan mungkin Bu sama teman-temannya, juga diperhatikan oleh saya mungkin Ibu. Oh, jadi alasan mereka itu jahil itu cuma iseng atau ingin mendapatkan perhatian. Begitu ya, Bu? Iya, iya benar Bu, benar. Terus kondisi ideal seperti apa sih yang Ibu inginkan di kelas Ibu Lina? Kondisi ideal ya Bu ya di kelas atau sekolah saya ya. Saya itu menginginkan sekolah atau kelas saya itu suasananya itu aman, nyaman, saling menghargai, saling menghormati, tidak mengganggu temannya, tidak ada pertengkaran, bahkan perkelahian Ibu. Sehingga dapat tercipta budaya positif di sekolah. Kan dengan menciptakan budaya positif ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar ya Ibu ya, tanpa adanya rasa takut, tertekan, atau bahkan terganggu oleh sikap temannya Ibu. Itu kondisi yang ingin saya ciptakan di sekolah saya Ibu. Kira-kira nih, jika Iya. suatu hari Ibu menghadapi siswa yang seperti itu, apa yang akan Ibu Lina lakukan? Jika saya menghadapi siswa yang seperti itu, Bu, ya, mungkin saya akan memanggil mereka, Ibu. Saya akan memanggil mereka ke kantor, kemudian melakukan pendekatan personal mungkin, Ibu, dengan menerapkan segitiga restitusi. Kan dengan melakukan segitiga restitusi, kami juga bisa berdiskusi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kemudian apa alasan mereka melakukan hal tersebut, kemudian menguatkan perilaku mereka apakah sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, Ibu. Kemudian saya juga harus menggali kekuatan mereka, Ibu, untuk menemukan solusi
agar mereka itu tidak mengulangi apa yang sudah dia lakukan, Ibu. Oke, berarti Ibu akan melakukan pendekatan personal dengan segitiga restitusi. Begitu Iya, ya? benar-benar. Iya, benar, Ibu. Nah, kira-kira ada lagi kah yang bisa Ibu lakukan selain itu? Yang bisa saya lakukan selain itu, Bu, ya, mungkin saya akan melakukan pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE mungkin, Ibu. Saya akan memberikan pendidikan moral di sela-sela ketika saya mengajar di kelas. Mungkin itu yang bisa saya lakukan, Ibu. Oke, jadi Ibu akan memberikan pembelajaran KSE. Nah, dari gagasan-gagasan Ibu Lina tadi, menurut Ibu Lina, apa yang harus Ibu Lina siapkan? Oke, yang harus saya siapkan ya, Bu, ya. Mungkin saya itu akan lebih banyak belajar, Ibu, untuk meningkatkan kemampuan saya. Bagaimana sih cara menerapkan segitiga restitusi yang benar, Ibu. Kemudian saya juga harus menyiapkan RPP yang terintegrasi dengan KSE, Ibu. Mungkin seperti itu yang harus saya siapkan, Ibu. Wah, bagus sekali ya rencana Bu Lina ini. Kira-kira apa saja kriteria Ibu Lina bahwa rencana yang Ibu Lina buat tadi telah berhasil? Kriteria saya, jika rencana saya itu berhasil itu jika siswa saya tadi sudah merubah perilakunya, Ibu. Perilakunya yang tadinya kurang bagus menjadi bagus, kemudian tidak mengganggu temannya lagi, terus tidak ada perkelahian ataupun pertengkaran. Jika ada siswa yang dan siswa yang lain itu, Ibu, ya, saya pengennya itu mereka itu merasa aman, nyaman di kelas maupun di luar kelas, tanpa ada yang ganggu gitu loh, Ibu. Oke, Itu mungkin kriteria keberhasilan rencana saya, Ibu. wah, bagus sekali ya. Jadi, sekarang apa komitmen Ibu Lina terhadap rencana yang sudah Ibu buat tadi? Komitmen saya, Ibu, ya, saya itu harus melakukannya secara terus-menerus, Ibu, sampai terjadi perubahan tingkah laku terhadap perilaku murid saya, sehingga sampai tercipta itu budaya positif di sekolah, Ibu. Luar biasa sekali, Bu Lina. Nah, kira-kira kapan nih Bu Lina akan melakukan rencana tersebut? Untuk pendekatan personal, Ibu, mungkin saya akan melakukannya ketika jam istirahat, Ibu, biar saya itu tidak mengganggu kerjaan saya ketika di kelas, Ibu. Kemudian ketika pembelajaran KSE, saya itu akan mengintegrasikannya di dalam kelas, Ibu, dan akan lakukan dengan secepatnya, Ibu. Bagus sekali, Bu Lina. Menurut Bu Lina, siapa saja yang nanti bisa diajak kolaborasi untuk mewujudkan rencana Bu Lina tadi? Yang bisa saya ajak kolaborasi itu mungkin Bapak Kepala Sekolah saya, Ibu, kemudian rekan sejawat, dan juga wali murid dari siswa tersebut, Bu, agar tujuan saya atau rencana saya ini dapat berhasil. Kami juga harus berperan sebagai pemimpin pembelajaran, misalkan dengan menjadi contoh yang baik bagi siswa-siswa kami, Bu. Ya. Nah, Bu Lina, kita sudah berada pada posisi penutup nih, Bu Lina. Kira-kira apa saja yang dapat Ibu Lina simpulkan dari perbincangan kita hari ini? Yang bisa saya simpulkan, Ibu, ya. Ketika saya menghadapi masalah dengan perilaku anak-anak saya, siswa saya ini, saya harus melakukan pendekatan personal, Ibu, dengan memanggil mereka ke kantor, kemudian menerapkan pembelajaran KSE di kelas. Terus saya juga harus berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, dan juga wali murid, Ibu, agar kami itu bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak, untuk siswa-siswa saya. Itu yang bisa saya simpulkan, Ibu. Ya, betul. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Lina setelah melakukan perbincangan hari ini? Alhamdulillah, Bu Sohi, setelah
melakukan perbincangan ini, coaching yang singkat ini, saya itu merasa lega sekali karena saya itu sudah mendapatkan solusi atas bantuan Bu Sohil. Terima kasih loh Bu Sohi. Ya, sama-sama. Apakah ada hal lain Bu Lina yang ingin Ibu Lina sampaikan? Kayaknya tidak ada Bu, sudah cukup. Sudah cukup. Semoga apa yang diharapkan Bu Lina dapat terwujud. Amin Ibu. Terima kasih Bu Sofi atas bantuannya ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam Bu Lina.